Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita semua bersuka cita karena Tuhan sudah membawa dan mengantar kita memasuki hari yang baru di minggu kerja kita yang sedang kita jalani ini. Itu berarti Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya buat kita semua. Di pagi hari ini saya mengajak ibu bapak semua, anak-anak yang diberkati Tuhan, untuk kembali kita bersaat teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami semua ingin kembali mendalami firman-Mu. Karuniakan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan semua doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang pertama ayat 10-13, penekanannya pada ayatnya yang ke-10. Aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, saling melengkapi dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Rasul Paulus yang pernah melayani dan membina jemaat di Korintus, tentu sangat kecewa sekali ketika dia sudah tidak ada lagi di sana. Dia mendengar kabar tentang kondisi dan keberadaan jemaat di Korintus, di mana mereka semua berada pada jurang perpecahan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk bersatu kita semua memang perlu pengorbanan, di mana kita mau menerima orang lain dan tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Karena itu, upaya untuk terus bersatu adalah sebuah usaha kita, karena orang banyak juga yang tidak menyukai yang namanya kesatuan itu sendiri. Bersatu atau kesatuan bukan berarti kita harus sama-sama sejenis, harus sama-sama satu suku, bukan. Mari kita perhatikan dalam pertumbuhan jemaat di Korintus yang pernah Paulus layani, itu terdiri dari beberapa budaya-budaya atau suku bangsa. Tapi ketika mereka masuk dalam satu persekutuan, maka mereka merasa bahwa satu sama lain bisa berjalan bersama-sama tanpa melihat perbedaan. Perbedaan itu ada, tetapi ketika berdiri dalam satu dasar, maka mereka semua harus berpikir dalam satu hati, satu pikir di dalam terang Kristus sebagai kepala gereja. Rupa-rupanya tantangan persoalan yang pernah dialami di jemaat Korintus juga mulai bahkan sampai saat ini juga bermunculan sekali banyak pengajaran-pengajaran, banyak orang berupaya untuk menghancurkan yang namanya kesatuan itu. Karena itu kita semua diajak untuk berani untuk berkorban demi kepentingan bersama. Mari kita kasih perumpamaan tentang negara ini. Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersatu sekalipun berbeda. Berbeda-beda tetapi satu. Dan karena itu saudara-saudara, di dalam tubuh Kristus pun kita semua berbeda. Ada tangan, ada kaki, ada mata dan sebagainya. Tapi ketika berdiri dalam satu kesatuan, dia punya dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku, di pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita pertahankan apa yang sudah dikorbankan dan dinyatakan oleh Yesus. Dia harus mati menjadi dasar yang kokoh bagi berdirinya gereja, sehingga tidak ada manusia bahwa dialah yang paling berjasa. Tapi kita semua sehati sepikir memuliakan nama Yesus, karena dialah pemersatu. Di atas batu karang ini, di atas dasar Yesus Kristus, berdirilah gereja, yaitu saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 3. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Koster Sihombing dan keluarga Bapak Haris Marbun. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Di pagi yang indah ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudari Francisca Dewi Tri Utami, Bapak Mener Frans Manopo, saudara Markus Adri Adam, dan adik Angelita Romatiani Tobing. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, adik kekasih kami yang bertambah usia, bertambah juga berkat Tuhan, hikmat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa juga di pagi hari ini untuk saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami mau berdoa untuk Bapak Boy Kainama, Bapak Ludwig Dondokambe Irot, Ibu Yulia Sutrisno, Ibu Elizabeth Magdalena Sri Astuti, dan adik Teresia Jenita Sitinjak. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit di rumah-rumah sakit sektor pelayanan 5, saudari Beatrix Aipasa dan Ibu Marta Aninjola. Tuhan, kami mau serahkan saudara-saudara kami dalam perawatan mereka di rumah sakit. Jamahan kuasa Tuhan akan mengembalikan tubuh dan jasmani mereka sehingga mereka boleh pulang kembali di tengah keluarga mereka masing-masing. Kami mau berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB. Tuhan Yesus senantiasa urapi dengan kasih-Mu. Berkati juga akan majelis sinode selaku pimpinan GPIB, diberkatilah di dalam setiap pelayanan, bahkan keluarga mereka dan karya kerja mereka. Inilah kami semua di pagi hari ini. Kami serahkan semua doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.